when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me and I was... Halo Intera Friends, kami dari kelompok 4 dari kelas MB ingin memaparkan sedikit materi mengenai tugas besar dasar perencanaan wilayah dan kota. Ini dia, saksikan videonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan proses perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses di mana kita dapat menentukan apa saja yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan apa saja tahapan untuk dapat mencapainya. Proses perencanaan adalah bagian dari kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehubungan dengan pokok pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajemeni maupun usaha-usahanya. Sejarah perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Ilmu perencanaan wilayah dan kota mengalami perkembangan sepanjang sejarah. Sejarah perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kolonial Belanda. Pada masa itu, perencanaan kota lebih berorientasi pada aspek fisik seperti peraturan bangunan. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, pemikiran perencanaan berkembang menjadi lebih holistik, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada era pasca kemerdekaan, pembentukan kota-kota baru merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan wilayah. Dekade 1990-an menjadi periode di mana perencanaan wilayah dan kota semakin memperhatikan dampak lingkungan dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang memberikan landasan hukum bagi pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Pada tahun 1956 sampai dengan 1960-an dibentuk rencana 5 tahun pertama yang dilanjutkan dengan pembentukan Komite Perencanaan Nasional. Secara keseluruhan, sejarah ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia mencerminkan perubahan paradigma dari fokus teknis menjadi pendekatan holistik yang memperhatikan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan. Saya akan menjelaskan aspek keprofesian dan peluang kerja nanti sebagai perencana di masa depan. Nomor 1 ada perencana wilayah dan kota. Sama seperti nama prodi, kita dapat bekerja di sektor perencana wilayah dan kota di tempat tinggal kita. Dalam kesehariannya, nanti kita dapat melakukan berbagai survei, kunjungan, dan penelitian dari satu wilayah ke wilayah lainnya untuk membuat rencana layout sebelum dilaksanakannya suatu pembangunan. Nomor 2 ada konsultan. Lulusan perencanaan wilayah dan kota juga bisa jadi konsultan loh, tapi bukan jadi konsultan keuangan ya, tapi konsultan properti dan arsitektur. Tugas dari konsultan ini adalah memberikan arahan, gambaran, maupun ide mengenai desain suatu bangunan lengkap dengan estimasi biaya yang diperlukan mulai dari awal pembangunan hingga selesai. Dan hal yang perlu diingat sebagai konsultan itu kita wajib memberitahukan risiko apa saja yang dapat muncul saat membangun sesuatu. Di nomor 3 ada sekretariat internasional. Lulusan perencanaan wilayah dan kota juga bisa go internasional loh, yaitu bisa punya peluang untuk menduduki salah satu kantor di kancah internasional sebagai profesi sekretariat. Tugas tanggung jawab kita juga gak jauh-jauh kok dari pembangunan, tapi dengan lingkup yang jauh lebih besar. Di nomor 4 ada pengembang properti. Profesi selanjutnya adalah pengembang properti nih. Tugasnya adalah mencari lahan atau tanah kosong untuk mendirikan sebuah properti demi kepentingan komersial seperti gedung, perkantoran,
ruko, pusat perbelanjaan, maupun rumah. Nomor 5 adalah lembaga Nomor swadaya 5 masyarakat adalah lembaga atau swadaya LSM. masyarakat atau Nah, di sini kita bisa LSM. bekerja sebagai staf Nah, di di sini LSM. kita bisa bekerja Di sini sebagai kita akan bertugas menampung aspirasi masyarakat terkait masalah pembangunan di suatu daerah yang umumnya adalah daerah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Selain menampung aspirasi, kita juga bertanggung jawab untuk memproses maupun mengelola aspirasi tersebut. Dengan demikian, pembangunan di daerah menjadi sama rata dengan di wilayah perkotaan. Di nomor 6 ada PNS nih. Tidak perlu khawatir, jadi lulusan perencanaan wilayah dan kota juga bisa jadi PNS kok. Tak tanggung-tanggung, kamu yang berhasil lolos bisa bekerja di kantor kementerian loh. Ada Kementerian LHK, PUPR, Perhubungan, dan BPPT. Jadi tidak perlu khawatir jika prodi kita tidak masuk terdaftar ya. Nah, di nomor 7 ada dosen nih. Nggak lengkap rasanya kalau nggak bahas profesi ini ya. Sebagai tenaga pengajar, kita akan mengajarkan banyak hal tentang perencana suatu pembangunan kepada mahasiswa. Bidang ilmunya juga sama seperti yang telah kita pelajari sewaktu kuliah dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan ruang lingkup kota dengan ruang lingkup wilayah, di mana ruang lingkup wilayah merujuk pada luasnya cakupan geografis, mencakup berbagai kota, desa, dan area lainnya dalam suatu batas administratif seperti negara, provinsi, atau daerah. Sedangkan ruang lingkup kota lebih terfokus pada area perkotaan atau urban. Ini mencakup infrastruktur kota seperti jaringan jalan, transportasi, dan pendidikan. Ruang lingkup kota juga mencakup aspek kehidupan urban seperti kepadatan penduduk dan keberagaman budaya. Dengan kata lain, perbedaan utama antara keduanya adalah tingkat detail dan fokus geografisnya, di mana ruang lingkup wilayah melibatkan area yang lebih besar, sedangkan ruang lingkup kota lebih terfokus pada dinamika kehidupan perkotaan di suatu wilayah tertentu. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan dari substansi kajian dan ruang perencana wilayah dengan perencanaan kota, serta produk perencanaan masing-masing, baik itu wilayah ataupun kota. Perencanaan wilayah dan kota sendiri adalah sebuah jurusan yang mempelajari kondisi ruang masa kini dan merencanakannya untuk kebutuhan di masa mendatang. Ruang lingkup yang dipelajari mulai dari skala kecil, yaitu 1 RT, hingga skala kota dan skala yang lebih luas. Nah, ngomongin prospek kerjanya, PWK punya prospek kerja yang baik karena ilmu PWK itu multidisiplin, alias belajar banyak hal. Jadi, kita sebagai mahasiswa PWK juga berkaitan dengan banyak skill. Skill tersebutlah yang bisa membawa kita untuk bekerja di mana saja. Bisa di pemerintahan, misalnya di Dinas PU atau Bapeda, lalu di NGO atau Non-Government Organization seperti di United Nations, Rujak, Kota Kita, dan sebagainya, atau di BUMN seperti ITDC, ITDP, lalu bisa juga di bidang akademik menjadi dosen. Pilihan lainnya bisa bekerja sebagai konsultan, dan bahkan bisa juga bekerja di bank. Seaneh-anehnya tempat kita nanti kerja, pasti deh kalau ilmu yang kita pelajari di DPWK tuh dibutuhin banget loh. Di bank, contohnya, bank bakal butuh perencana untuk nyari tempat baru untuk membangun bank yang baru, yang strategis dan bisa dijangkau masyarakat. Siapa sih yang ngerti gituan kalau nggak belajar di DPWK? Lalu apa sih yang membedakan perencanaan wilayah dan kota? Perencanaan wilayah sendiri berkaitan dengan perencanaan wilayah yang merupakan wilayah perkotaan dan pedesaan. Sedangkan perencanaan kota adalah perencanaan yang menyangkut suatu kota atau kawasan perkotaan, terbatas yang meliputi suatu kota besar atau kecil. Namun, rencana regional dapat mencakup sejumlah kawasan perkotaan. Contoh dan isu permasalahan yang menjadi kajian pembahasan perencanaan wilayah dan kota. Pertama, kurangnya keterlibatan masyarakat merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Sayangnya, seringkali masyarakat kurang terlibat dalam proses perencanaan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan daerah.
Contohnya adalah pembangunan infrastruktur di satu desa yang tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Akibatnya, infrastruktur tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat sehingga tidak memberikan manfaat yang maksimal. Kedua, kurangnya alokasi sumber daya yang memadai dalam perencanaan pembangunan daerah. Seringkali terjadi kurangnya alokasi sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja. Contohnya adalah dalam proyek pembangunan jalan raya. Kurangnya alokasi anggaran yang memadai dapat menyebabkan proyek terhambat atau tidak selesai tepat waktu, sehingga dampaknya dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan aksesibilitas yang lebih baik. Ketiga, ketidaktepatan dalam perencanaan adalah masalah serius dalam pembangunan daerah. Ketidaktepatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Contohnya adalah perencanaan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dapat menghasilkan rencana pembangunan yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Setelah mempelajari ilmu perencanaan wilayah dan kota, kami dapat menyimpulkan bahwa pendekatan ini melibatkan aspek kompleks dari sosial, ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan. Sejarahnya mencerminkan evolusi dari fokus teknis menuju pendekatan yang lebih holistik dan melibatkan partisipasi masyarakat. Perencanaan wilayah dan kota memiliki peran penting dalam membentuk perkembangan suatu daerah dengan kebijakan yang terus beradaptasi dengan dinamika global, urbanisasi, dan tantangan keberlanjutan. Pemahaman mendalam tentang konteks lokal dan kebutuhan masyarakat menjadi kunci untuk merancang rencana efektif dan berkelanjutan.